saya mau menyapa Ibu Airin. Baik, Ibu Airin sudah menunggu ini ya. Mohon maaf Bu Airin ya, 15 menit. Saya kemarin harus tadinya mau di panel gitu ya, jadi saya buat panjang gitu supaya bisa juga ada pertanyaan masing-masing. Jadi nanti ini juga kami berikan waktu ya, kita harapkan 11.45 kita sudah bisa habis lah ya, waktu sebelum habis waktu zuhur ya untuk sholat. Kita akan break sampai jam 1.30. Mbak Visa, biar saya perkenalkan dulu Mbak Airin ya. Bapak Ibu sekalian ya, saya perkenalkan ya Mbak Airin ya, melalui ini CV. Nama Airin Rosita, PhD, wah luar biasa ya, PhD in Nutrition ya, tahun 2011 ya di University of Queensland, Brisbane, Australia. Beliau adalah saat ini nutrition spesialis dari UNICEF Indonesia. Banyak sekali saya lihat riset publication ya. Nanti kita juga berbagi. Saya udah lihat, udah ngintip tadi, wow hebat banyak ini jurnal-jurnalnya ya yang sudah dipublish ya untuk di Indonesia ya, juga dengan masalah gizi ya, juga mengenai ya di UNICEF ini kan banyak sekali tentang yang sangat mendukung ya program gizi Indonesia sejak lama, dan ada program PMBA ya juga sekali yang sudah terus dikembangkan. Ini 20 tahun nih, field maintenance, tapi kok masih muda juga ya, saya lihat ya. Saya pikir tadi ini, ya karena saya tahun 2010 saya Mbak Airin PhD gitu, tapi ini 2011, tapi saya udah kelihatan lebih tua nih. Kayaknya ada maternal child in nutrition ya, termasuk manajemen research and teaching. Jadi sekarang ini beliau adalah nutrition specialist in UNICEF Indonesia. Ya, siapa yang nggak kenal UNICEF? Ya, dan ini beberapa managing maternal, school age children, adolescent nutrition program. Itu yang saya perkenalkan ya. Airin sudah hadir, terima kasih lebih dahulu ya. Dan waktu saya persilahkan Mbak Airin, atau mau langsung dengan slide atau dibantu dengan host? Baik, terima kasih Pak Haris perkenalannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini, terima kasih kami dari UNICEF diundang. Terima kasih kami dari UNICEF diundang untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Jadi ya Pak Haris, saya sambil share screen ya. Izin share screen. Ya, oke. Apakah sudah kelihatan Pak Haris? Iya, jadi kami akan share sedikit mengenai bagaimana UNICEF address triple burden of malnutrition among adolescents in Indonesia. Jadi memang kalau di TOR dan undangan mungkin judulnya double burden ya Pak ya, tetapi sebetulnya sekarang kita ini triple burden ya, bukan lagi double burden begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang harusnya kita bangga ya, karena semakin banyak begitu sebetulnya masalahnya. Dan triple burden ini sebetulnya terjadi di seluruh kelompok usia, baik balita, usia anak sekolah ya, usia anak SD 5-12 tahun, usia remaja, dan juga dewasa begitu. Jadi luar biasa ini sebetulnya masalah gizi di Indonesia, jadi memang sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama bergandengan tangan. Nah ini khusus untuk hari ini kami akan share mengenai pengalaman UNICEF address triple burden of malnutrition pada kelompok usia remaja. Nah, ini beberapa data yang mungkin Bapak Ibu, para peneliti juga sudah familiar ya. Kalau kita melihat jumlah remaja kita di Indonesia ini kan luar biasa banyaknya, lebih dari 45 juta jiwa, dan secara populasi, kelompok populasi itu hampir 1/5 sebetulnya dari jumlah total populasi kita. Nah, jadi ini kalau kita sering dengar bonus demografi ya Bapak Ibu, nah ini dia bonus demografi kita, remaja kita ini 10-20 tahun dari sekarang ini akan 1/5-nya akan kelompok usia muda yang usia produktif. Nah di satu sisi ternyata kalau kita punya jumlah remaja yang
besar ya, ternyata juga jumlah remaja kita yang menikah di usia sebelum 18 ini juga masih tinggi. Nah, di pedesaan terutama kita melihat ternyata hampir 15%. Kalau kita 15% itu berarti 1 dari setiap 9 dari remaja kita ini menikah pada usia di bawah 18 tahun, terutama untuk remaja putri. Nah, ini terlihat sekali gender dimensionnya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang anak perempuan mungkin jadi menikah usia muda, yang anak laki-lakinya tidak gitu. Nah, ini juga isu gender ini sesuatu yang juga harus kita perhatikan ketika kita bicara mengenai gizi remaja. Nah, kalau tadi data demografi mengenai usia dan juga pernikahan, bagaimana dengan partisipasi di sekolah? Ini data Susenas 2018, tapi memang tidak terlalu beda situasinya sekarang ya, karena wajib belajar itu baru sampai kelas 3 SMP. Itu jadi usia SMP itu partisipasi atau enrollment rate-nya itu masih lumayan tinggi, di atas 90%. Tapi ketika kita bicara untuk usia yang SMA, itu ternyata drop menjadi sekitar 70% ya, sekitar 70-an% hanya anak-anak kita ini yang enroll di sekolah. Nah, yang 30% ini drop out itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang sudah menikah, ada yang bekerja, ada yang di rumah saja ya Bapak Ibu ya, atau ada yang menempuh pendidikan informal. Nah, ini kelompok yang juga kita harus pikirkan gitu, remaja di luar sekolah ini bagaimana nanti menjangkau mereka untuk program gizi. Nanti kita akan lihat status gizi dari remaja yang di sekolah dan di luar sekolah. Nah, berdasarkan usia ternyata enrollment rate ini memang terlihat gitu ya pada usia yang 16 sampai 18 tahun memang partisipasi di sekolah ini lebih rendah daripada mereka yang usianya lebih muda. Nah, kalau kita bicara mengenai sekolah, ini terkait juga dengan tadi pernikahan dan juga kehamilan. Ternyata mereka yang hanya complete primary school atau mereka yang hanya lulus SD itu prevalensi atau persentase dari mereka yang pernah melahirkan atau pernah hamil itu ternyata lebih tinggi dari mereka yang sekolah. Jadi memang terbukti sebetulnya berdasarkan studi bahwa education itu prevents adolescent marriage and adolescent pregnancy ya. Jadi itu banyak sekali terbukti gitu dengan kita memberikan atau berusaha agar adolescents kita ini tetap ada di sekolah, tetap ada di bangku sekolah, itu membantu untuk mengurangi rate dari pernikahan remaja dan juga kehamilan di usia remaja. Nah, kita tahu sekali implikasinya ya Bapak Ibu ya, apa implikasi dari kehamilan di usia remaja, karena memang anak-anak yang remaja putri yang hamil ketika masih pada masa pertumbuhan akan mengalami resiko kelahiran dari bayi-bayi yang kurang gizi karena memang asupan gizinya masih dibutuhkan untuk tumbuh, di samping juga diperlukan untuk offspring-nya atau untuk bayinya. Nah, kalau kita bicara mengenai status gizi, ini data Riskesdas ya, Bapak Ibu mungkin sudah hafal di luar kepala, ini ternyata memang di usia remaja kita ini, anak-anak kita ini mengalami tidak hanya stunted, thin, tapi juga overweight ya. Jadi, nah ini yang menarik kalau kita melihat sebetulnya Bapak Ibu nanti data overweight, ada kenaikan yang sangat signifikan. Nah, pada usia remaja yang lebih muda itu sekitar 16% dari remaja kita yang mengalami overweight obesitas, di mana seperempatnya juga masih stunted ya, masih pendek untuk usia mereka. Nah, untuk anemia ini kita melihat di sini untuk anemia pada remaja untuk di tahun data 2018 itu di usia 15 sampai 24 tahun itu sepertiga dari remaja kita yang mengalami anemia. Nah, data untuk remaja putri ini datanya lebih lama Bapak Ibu 2013 ya. Sayangnya yang data 2018 ini nggak ada data remaja putri. Nah, ini juga saya mau nitip pesan juga nih ke Litbangkes gitu bahwa sebaiknya juga ketika membicarakan indikator status gizi itu kita juga harus konsisten gitu ya indikatornya, sehingga kita bisa membandingkan progres dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya kita sekarang nggak tahu nih anemia pada remaja putri kita berapa karena di Riskesdas 2018 itu data tersebut tidak keluar.
Nah, bagaimana dengan remaja yang putus sekolah? Tadi Bapak Ibu kalau kita bicara bahwa remaja di bangku sekolah itu prevent marriage and juga pregnancy ya. Bagaimana sebetulnya status gizi ya remaja yang sudah putus sekolah? Nah, stuntingnya ternyata untuk mereka yang tidak sekolah dan tidak tamat SD itu jauh lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan, Bapak Ibu. Jadi di sini kelihatan sekali stunting pada usia remaja kita ya, untuk mereka yang tamat D1 atau perguruan tinggi itu jauh lebih rendah daripada yang tidak sekolah. Kemudian juga anemia ini berkaitan juga dengan ternyata tidak sekolah begitu ya. Jadi kalau yang tidak sekolah ini ternyata juga anemia lebih tinggi. Nah, untuk yang menarik untuk yang gurus dan gemuk ya Bapak Ibu, ternyata yang tidak sekolah maupun yang berpendidikan tinggi ini kalau kita bicara mengenai kegemukan dan obesitas ini ternyata hampir sama. Nah, ini jadi berarti ada faktor perilaku ya Bapak Ibu di sini, tidak hanya mengenai sosiodemografi atau sosial ekonomi kalau kita bicara mengenai kegemukan dan obesitas saat ini. Nah, dari data IFLS, Bapak Ibu, dari tahun 93 sampai 2014, kita melihat ternyata ada kenaikan yang sangat signifikan pada overweight dari remaja kita, usia 13 sampai 18 tahun. Kalau dulu masih sekitar 7,5%, sekarang ternyata sudah di atas 15%, 16% ya, untuk pada tahun 2014. Nah, ini sesuatu juga yang perlu kita jadikan perhatian karena sekarang negara ini berfokus pada penanganan stunting ya dan juga anemia pada remaja, tetapi kita lupa bahwa obesitas ini merangkak dengan signifikan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti 10 tahun dari sekarang burden of disease-nya di Indonesia ini luar biasa dan itu terjadi pada kelompok usia yang lebih muda begitu. Nah, apa yang sebetulnya menjadi penyebab berbagai masalah gizi ini pada remaja? Ini masih data yang kita kumpulkan dari baseline survei kita di tahun 2017 yang kami lakukan di 2 kabupaten yaitu Klaten dan Lombok Barat. Kalau kita lihat di sini dari dietary diversity of adolescent girls and boys ya 12 sampai 18 tahun, ternyata hanya setengah, bahkan kurang dari setengah remaja kita ini yang punya keragaman pakan yang mencukupi, yaitu more than 5 food groups in a day ya. Lebih dari 50%-nya ternyata dietary diversity-nya tidak adequate. Nah, makanan apa yang dikonsumsi oleh remaja kita? Greens ini biasanya terrepresentasikan dari nasi ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat di sini green leafy vegetables, meat, poultry and fish, other vegetables, telur bahkan ya. Kemudian vitamin A rich fruits and vegetables itu hanya sekitar bahkan kurang dari 20% dari remaja kita yang mengkonsumsi setidaknya sekali dalam sehari. Jadi ini menunjukkan sekali memang keragaman pangan yang sangat kurang dari dietary intake dari anak-anak kita usia remaja. Nah, jadi memang secara kualitatif kami juga melakukan penelitian di 2 kabupaten tersebut untuk mengetahui berbagai penyebab masalah gizi pada remaja. Nah, jadi memang remaja ini umumnya makan 3 kali sehari, tetapi kemudian ini masa sebelum COVID ya Bapak Ibu ya, mereka lebih banyak makan di rumah. Jadi memang kemudian rasa, kemudian practicality atau praktis ya dari segi kepraktisan, affordability and convenience itu memang menjadi faktor yang membuat remaja itu enggan makan di rumah. Jadi di penelitian kualitatif kami juga menunjukkan bahwa keluarga itu jadi jarang masak karena anggota keluarganya jarang makan di rumah gitu. Nah, ini sejalan dengan data Global School Health Survey juga bahwa hanya sepertiga dari remaja kita yang sarapan di rumah. Memang dalam penelitian kami juga menunjukkan mereka lebih prefer untuk tidak sarapan ya, skip breakfast. Jadi mereka jajan di jam istirahat pertama itu di sekolah gitu ya. Sebagian memang merasa bahwa terlalu pagi untuk sarapan di rumah, sebagian juga merasa bahwa mereka lebih senang makan sama teman-temannya. Sebagian dari orang tua di penelitian kualitatif tersebut juga menyampaikan bahwa mereka memang tidak sempat masak. Nah, demikian juga dengan makan siang, ada yang bawa makan siang dari rumah, tapi sebagian besar jajan. Nah, ini ketika kita bicara remaja kita yang jajan di
sekolah, maka menjadi penting sekali peran kantin dan juga penjajah makanan ya di sekeliling sekolah. Nah, ini kantin ini juga salah satu yang belum banyak digarap ya, dan kami juga baru mau mulai bersama pemerintah untuk mulai memperkuat kantin, karena memang ternyata sekolah ini merupakan important source of food for adolescents. Jadi mereka sarapan di sekolah, makan siang di sekolah, pulang sekolah mereka jajan di sekolah gitu ya, kalau eskul sampai sore begitu. Jadi memang kita melihat jajanan di sekolah ini juga tidak sehat, banyak minuman berpemanis, banyak gorengan, mie instan, dan sebagainya. Jadi memang kita bisa bayangkan makanan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita di sekolah. Nah, jadi kalau data di sini dari Global School Health Survey 2015 ini konsisten ya Bapak Ibu. Jadi lebih dari sepertiga dari remaja kita yang memang tidak mengkonsumsi buah setiap hari. Jadi di sini di sebelah kiri ini fruit intake ya. Jadi yang no fruit itu hampir 10%, sementara yang less than once a day itu lebih dari 25%. Jadi memang hampir 30% ya Bapak Ibu, lebih dari 30% yang tidak mengkonsumsi buah setiap hari. Kemudian juga hampir sama sayuran Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat yang no vegetable itu sekitar 2,5%, yang kurang tidak setiap hari itu di atas 15%. Jadi in total it's almost 20% ya Bapak Ibu ya, in total yang tidak mengkonsumsi vegetables on a daily basis atau tidak setiap hari makan sayuran. Jadi memang kalau kita melihat di sini konsumsi masih banyak konsumsi dari eating habit dari remaja kita yang memang belum sehat. Nah, sementara itu konsumsi dari fast food atau makanan yang tidak healthy ini luar biasa. Ini data juga Global School Health Survey yang dilakukan Litbangkes dan WHO 2015, carbonated drink atau minuman bersoda ini yang minum lebih dari sekali sehari itu sepertiganya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang mengkonsumsi fast food itu juga hampir more than half sebetulnya, at least once a day ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang sekali sehari itu sekitar 30%, yang lebih dari sekali sehari itu mendekati 30%. Jadi kita total ini sebetulnya at least sekali sehari mengkonsumsi fast food itu hampir separuhnya. Nah, ini fakta yang kita punya di lapangan ya Bapak Ibu dari pengakuan remaja, karena kalau Global School Health Survey itu berdasarkan dari hasil interview. Nah, kemudian tadi itu kalau kita melihat obesitas merangkak naik dengan tajam ya, salah satu contributing factor-nya tentu saja adalah penurunan aktivitas fisik pada remaja. IFLS data 2007-2014 ini very obvious showing bahwa memang remaja kita ini aktivitas fisiknya menurun drastis Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dibanding 2007-2014 yang melakukan moderate level of physical activity itu drop dari hampir 80% menjadi hanya sekitar di bawah 60%. Kemudian yang melakukan aktivitas fisik yang simple seperti berjalan itu juga drop Bapak Ibu ya, dari lebih dari 80% menjadi sekitar 70-an ya di tahun 2014. Nah, ini lebih lagi mungkin sekarang ya Bapak Ibu, ini data 2014, sekarang sudah 2021 dengan banyaknya Gojek ya, GoFood ya Bapak Ibu, ini kita bisa bayangkan gitu aktivitas fisiknya remaja kita seperti apa. Dan juga memang dengan pandemi ini tentu saja juga banyak remaja kita yang mager ya, mereka bilang malas gerak begitu. Jadi karena ada di rumah saja juga kemudian tidak melakukan aktivitas fisik, dan itu sebetulnya terefleksi dari datanya UNICEF U-Report yang kami lakukan di 2020 2021 kami melakukan 2 kali data, dan itu hanya sekitar sepertiga kalau tidak salah dari remaja kita yang menyatakan bahwa mereka masih melakukan aktivitas fisik. Nah, ini sesuatu yang tidak asing lagi saya rasa bagi Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat bahwa memang kenapa kita perlu invest pada adolescent nutrition begitu, karena memang remaja terutama yang stunted ya, kita tahu bahwa risiko remaja putri terutama yang akan tumbuh menjadi ibu hamil yang pendek ya, yang tingginya di bawah 150 akan berisiko juga melahirkan bayi yang BBLR. Demikian juga dengan remaja yang kemudian tumbuh menjadi ibu hamil yang anemia. Nah, jadi masa remaja ini ketika mereka kekurangan gizi akan terjadi
penurunan atau poor growth and sexual maturation, poor cognitive development, poor school achievement ya. Kemudian juga in the long run poor economic productivity, kemudian juga low birth weight babies ya in the next generation. Di satu sisi juga peningkatan resiko-resiko untuk degenerative disease seperti blood cholesterol, triglycerid, glucose, type 2 diabetes dan sebagainya. Sehingga memang pada usia remaja ini penting untuk kita intervensi karena pada usia remaja ini sebetulnya terjadi banyak sekali pembentukan behavior-behavior yang mengarah kepada behavior yang akan long lasting. Jadi akan terus dilakukan pada usia dewasa. Nah, jadi memang beberapa alasan itu yang menjadikan memang penting sekali untuk kita mulai invest pada remaja kita karena memang terutama di Indonesia ini jumlah remajanya sangat tinggi dan ini akan menjadi aset yang luar biasa ya untuk negara. Kemudian juga terutama untuk remaja putri status gizi yang rendah juga akan berpengaruh kepada kehamilan generasi selanjutnya dan juga tanpa berinvestasi pada gizi remaja Indonesia unlikely to meet the SDG and Global Nutrition Target ya. Dan memang sebetulnya masa remaja ini adalah jendela kesempatan kedua setelah 1000 HPK. Nah, berawal dari situ kemudian sejak tahun 2016 UNICEF mulai bergerak untuk mendesain sebuah program gizi remaja yang kita sebut Aksi Bergizi. Nah, memang ini berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan sejak 2016. Jadi, we have a series of evidence generation baik dalam bentuk kualitatif study, survei maupun landscape policy ya, landscape analysis on policy atau kebijakan di Indonesia. Kemudian kita melakukan berbagai konsultasi dengan pemerintah nasional dan pemerintah pusat dan daerah, multisektor ya Bapak Ibu, jadi tidak hanya sektor kesehatan, kami bicara juga dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, teman-teman di lapangan dari Dinas Pendidikan, Bapeda, dan sebagainya. Kemudian kita pretesting untuk modeling untuk program tersebut. Nah, berdasarkan rangkaian desain tersebut, penelitian dan konsultasi beserta brainstorming untuk desain program Aksi Bergizi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu penguatan tablet tambah darah untuk remaja putri, pemberian edukasi gizi, dan komunikasi untuk perubahan perilaku. Dan ini semua diimplementasikan dengan strategi program yang mencakup advokasi, baik pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk berbagai kebijakan, kemudian community mobilisasi, ya. Jadi bagaimana kita menggerakkan seluruh komunitas dan warga dalam hal ini warga sekolah untuk mendukung ya terjadinya kegiatan-kegiatan yang bisa merubah perilaku remaja, koordinasi multisektor, tidak hanya sektor kesehatan yang terlibat, tetapi juga Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan di lapangan, Kementerian Agama, Kantor Perwakilan Agama, Dinas Sosial, Bapak Ibu, guru di sekolah ya, yang merupakan sebetulnya tim pembina UKS itu harus terlibat dalam pelaksanaan program. Kemudian monitoring dan evaluasi yang bentuknya supportive supervision dan juga ada penguatan kapasitas pada segala tingkatan. Nah, ini tidak hanya pada tim pembina UKS tapi juga nakes dan juga guru dan yang paling penting adalah pada remajanya sendiri. Karena remajanya menjadi penggerak dari SBCC-nya, Social Behavior Change Communication. Nah, ini programnya satu-satu Bapak Ibu kita kupas. Weekly Iron Folic Acid Supplementation ini mendukung program pemerintah yang sudah mulai dilaksanakan sejak 2016 untuk remaja putri, di mana kita meminta Kabupaten Klaten dan Lombok Barat, daerah pilot itu untuk menentukan hari TTD. Jadi di Klaten itu hari Jumat, di Lombok Barat itu hari Rabu pagi. Jadi sekolah mengalokasikan 45 menit setiap pagi itu untuk minum tablet tambah darah, sarapan bersama ya Bapak Ibu, sarapannya dibawa dari rumah, minum TTD dan kemudian pendidikan gizi dengan modul aksi bergizi. Nah, jadi memang di sini remaja kita minta bawa makanan itu selain untuk melatih mereka terbiasa sarapan, karena tadi kita juga melihat sebagian besar dari mereka skip breakfast ya, ini untuk melatih mereka sarapan dan juga melatih orang tuanya untuk menyediakan sarapan yang bergizi seimbang. Jadi itu pelan-pelan pendidikan gizi diberikan bahwa sarapan itu harus mengikuti isi piringku begitu ya. Dan ini sarapan ini juga difungsikan untuk mengurangi efek samping dari minum TTD. Jadi memang dengan adanya program sarapan dan TTD ini dijadikan satu, keluhan yang berkaitan dengan side effect atau efek samping dari minum TTD ini berkurang secara drastis.
Nah, kemudian kami membuat modul aksi bergizi, memang ini merupakan pendidikan gizi yang interaktif, ini mencakup 8 isu kesehatan yang relate dengan nutrition. Jadi kita tidak hanya bicara tentang makan buah dan sayur, tetapi kita juga bicara mengenai kesehatan reproduksi, HIV AIDS, gender, puberty ya Bapak Ibu, kemudian addictive substances atau NAPSA, kemudian bullying di sini. Jadi bullying yang banyak berkaitan dengan body image juga banyak Bapak Ibu, kesehatan mental ya, kemudian sanitasi dan personal hygiene, ini kita juga bicara mengenai kesehatan MKM ya, manajemen kesehatan menstruasi, dan juga bagaimana pencegahan PTM. Nah, jadi memang mengapa kita tidak hanya bicara mengenai gizi? Karena Bapak Ibu, ketika kita hanya bicara mengenai makan buah dan sayur itu mungkin sesuatu yang boring gitu ya buat remaja gitu. Sementara kalau kita mengaitkan dengan isu-isu yang lain, mengapa remaja itu harus sehat, bagaimana mereka memahami pentingnya perbedaan status gizi lelaki dan anak perempuan dan laki-laki, bagaimana berempati pada remaja putri yang menstruasi dan sebagainya, itu membuat pemahaman itu menjadi komprehensif begitu. Dan ini disampaikan dengan cara bermain Bapak Ibu. Jadi kita melatih guru untuk tidak sekedar nuturi ya. Jadi tidak satu arah, tetapi guru berdiskusi dengan mereka, bermain, berinteraksi ya, sehingga mereka mengembangkan soft skill ketika mereka belajar mengenai gizi dan kesehatan ini. Jadi belajar berempati, berkomunikasi, berdiskusi, membuat keputusan ya, sehingga memang soft skill itu tanpa sengaja terintegrasi ke dalam anak-anak ini. Nah, ini sesuatu yang mendapat respon yang sangat positif ya di lapangan ketika kami melakukan modeling. Nah, komponen ketiga adalah SBCC, Social Behavior Change Communication. Di sini kami addressing influencer di sekitar remaja. Jadi kalau kita menggunakan social ecological model seperti yang kita lihat di gambar, itu seorang individu itu dipengaruhi oleh berbagai influencer atau orang-orang di sekelilingnya. Jadi ada keluarga, interpersonal keluarga, teman-teman di sekelilingnya, ada community, ada organization termasuk sekolah, organisasi desa dan sebagainya, dan juga ada enabling environment atau kebijakan. Nah, ini semua harus diadres Bapak Ibu ketika kita bicara mengenai SBCC. Jadi SBCC ini bukan hanya bikin materi KIE gitu ya, atau materi informasi atau poster atau social media posting, tidak. Tetapi kita bicara bagaimana kita menggerakkan orang-orang di sekeliling remaja ini untuk juga menjadi enabling environment atau supporter dari perubahan behavior remaja. Nah, di sini kami menggunakan remaja atau memastikan kita engage dengan remaja supaya remaja ini menjadi agen perubahannya. Jadi mereka yang harus memberikan informasi kepada orang tua, mereka membuat aktivitas di sekolah, mereka bicara dengan tim TPUKS dan sebagainya, sehingga banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh remaja di sekolah untuk awareness orang-orang di sekelilingnya. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi memang ternyata setelah kami melakukan longitudinal study before and after ya, di tahun 2019, kemudian kita ikuti selama 1 tahun di 30 sekolah, ada sekitar 530 siswa, 500 jadi 270 kali 2 ya Bapak Ibu di Klaten dan Lombok Barat, 540 ya, yang memang kami ikuti longitudinal study dari 2019 sampai 2020 untuk melihat perubahan perilaku. Dan ternyata ada perubahan perilaku yang signifikan baik dari konsumsi tablet tambah darah, aktivitas fisik maupun konsumsi buah dan sayur. Dan juga ada perubahan knowledge yang signifikan ya dari mereka yang tadinya bisa menjawab sekitar 2/3 pertanyaan itu hanya 7%, di akhir intervensi itu lebih dari sekitar 20% yang bisa menjawab lebih dari 2/3 knowledge-nya naik secara signifikan. Nah, berdasarkan berbagai hasil ini kemudian program aksi bergizi masuk ke dalam Juknis Sekolah Madrasah Sehat yang sekarang sudah disosialisasikan ke 34 provinsi di tahun 2021. Jadi memang kemudian program ini di scale up secara nasional, dan semua strategi yang kita lakukan melalui tim pembina UKS, multisektoral koordinasi, kemudian capacity building, ya, orientasi dan sebagainya, itu sekarang masuk semua ke dalam Juknis ini, sehingga harapannya memang bisa diimplementasikan secara nasional.
di saat ini kami juga sedang membantu pemerintah untuk menyusun pedoman nasional untuk kantin sekolah, Bapak Ibu. Ini tentunya akan menjadi long journey buat kita ya, karena memang kita mungkin kita tidak bisa hanya sekedar bikin pedoman kantin dan kita berharap sekolah akan bisa mengimplementasi. Akan perlu proses yang panjang, penguatan kapasitas, kemudian awareness dari multi sektoral stakeholder di lapangan ya. Kita bayangkan kalau penjual kantin di sekolah ini jual gorengan, tiba-tiba kita ajari untuk jual makanan sehat, itu pastinya nggak bisa instan gitu. Dan kita juga harus memastikan harus ada demand dan supply gitu. Jadi kalau ada perubahan perilaku dari remaja, baru kemudian akan ada perubahan supply gitu ya dari penyedia makanannya. Karena kalau hanya satu aja nggak ketemu di tengah-tengah gitu. Jadi dari sisi penyedia makanan harus ada perubahan behavior, perubahan pengetahuan. Dari sisi remaja yang mengkonsumsi juga harus ada perubahan behavior dan pengetahuan. Nah, saat ini program itu dulu dilakukan hanya di 2 kabupaten dan saat ini sudah di scale up dengan melalui Juknis Sekolah Madrasah Sehat ini akan mencakup 350 kabupaten di 34 provinsi by 2024. Nah, UNICEF akan terus memberikan support melalui field office kita. Kami punya 5 field office di Aceh, Surabaya, Kupang, Jayapura, dan Makassar yang akan mensupport untuk pelaksanaan program. Nah, apa lessons learned dari program tersebut? Nah, yang pertama, ketika kita membuat sebuah modeling, itu penting bahwa program itu harus berbasis evidence. Jadi, kami melakukan berbagai penelitian di depan itu untuk kita bisa mendesain program yang sesuai dengan masalah dan juga addressing contributing factor ya yang ada di lapangan. Dan kemudian untuk program remaja ini penting adanya multi-sectoral coordination. Karena sektor kesehatan sendiri tidak bisa mengatasi masalah kesehatan sendiri gitu. Jadi apalagi untuk anak sekolah yang tentunya ada di sekolah ya, remaja itu kita perlu melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, karena ada madrasah juga ya Bapak Ibu, dan juga berbagai sektor di lapangan termasuk dinas sosial misalnya ketika kita bicara mengenai remaja yang putus sekolah. Dan ketika kita bicara koordinasi multisektor, ini ownership harus ada. Jadi dari teman-teman yang di luar sektor kesehatan ini harus turut memiliki programnya. Nah, bagaimana mereka bisa merasa turut memiliki program? Harus ada awareness, Bapak Ibu. Jadi ditingkatkan awareness-nya. Jadi tadinya teman-teman misalnya di daerah modeling kami dari Dinas Pendidikan menyampaikan, oh nggak bisa kita bicara mengenai isu kesehatan reproduksi misalnya, dan tabu sekali dan sebagainya. Tapi ternyata setelah pelatihan, setelah diskusi koordinasi, justru mereka menjadi champion-champion ya, yang justru menyuarakan program itu dengan luar biasa begitu, dan mereka mendukung, memastikan bahwa misalnya program tablet tambah darah harus berjalan begitu, karena bagaimana itu bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian hasil belajar. Kemudian advokasi ini penting Bapak Ibu, karena walaupun ada pedoman nasional, ternyata penting bahwa ada misalnya SK Gubernur atau SK Bupati misalnya mengenai program pemberian tablet tambah darah atau pelaksanaan program gizi melalui UKS. Jadi memang perlu ada buy-in ya dari pemerintah daerah untuk memang bisa menjalankan program, dan ini biasanya cukup efektif walaupun misalnya bentuknya hanya surat edaran atau hanya SK ya, belum peraturan bupati atau peraturan gubernur, tapi itu sudah cukup efektif untuk semua sekolah kemudian menjalankan. Nah, communication and supportive supervision ini juga penting, jadi jangan sampai nanti sekolah ini merasa bahwa dimarah-marahin sama puskesmas begitu ya, karena tidak menjalankan program tablet tambah darah, sementara sekolahnya nggak ngerti apa yang harus dilakukan begitu. Atau misalnya mereka merasa dari Dinas Pendidikan kami nggak disuruh kok melaporkan mengenai tablet tambah darah ini gitu, jadi kami nggak punya kewajiban. Nah, jadi komunikasi antar sektor ini penting sekali Bapak Ibu, dan juga bagaimana kita melakukan supportive supervision ke lapangan. Kemudian penguatan kapasitas at all level ini penting, tidak hanya pada tim pembina UKS, tapi juga pelaksana program ya, baik nakes, guru, maupun remajanya, dan juga manajemen sekolah. Nah, jadi peningkatan awareness ini menjadi kunci untuk mereka bersedia untuk berkontribusi dan menjalankan program bersama-sama. Last but not least ya, engagement-nya remaja sendiri. Jadi jangan sampai kita bikin program remajanya nggak terlibat. Remaja ini harus dilibatkan mulai dari awal ketika kita desain ya, kemudian implementasi, baik ketika kita monitoring dan evaluasi
evaluasi program. Nah, di dalam program aksi bergizi itu dari awal ketika kita membuat modul aksi bergizi itu remaja sudah kita libatkan bentuk-bentuk game apa yang mereka ingin mainkan, kita libatkan, kita dengar pendapat mereka, siapa yang ingin menjadi fasilitator gitu ya dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul terlibat. Baik ketika monitoring dan evaluasi, itu juga sebagian dari mereka terlibat membantu guru untuk melakukan reporting dan recording ya, pencatatan untuk tablet tambah darah yang sekolah harus laporkan ke puskesmas. Nah, ini memang kuncinya komitmen at all level. Ya Mbak Irin, ya. Ya, dua lagi Pak. Yes. Silakan lanjut aja. Ya, nah ini multisektor koordinasi tadi Bapak Ibu penting sekali. Jadi tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sekolah, kabupaten, ya dinas pendidikan, Kemenak, kemudian dari komunitas, orang tua, remajanya sendiri, dari Sekda, Bapeda ini harus dilibatkan Bapak Ibu karena penganggaran program gizi remaja, program kesehatan remaja ini seringkali juga perlu dikoordinasikan oleh dengan Bapeda. Nah, ini beberapa publikasi kami dari tahun 2016 sampai 2021 ini banyak sekali publikasi yang sudah kami lakukan untuk program gizi remaja. Kami kumpulkan di satu Google Drive, silahkan diakses Bapak Ibu ya. Kami mempublish sekitar saat ini yang publish sudah 8 artikel di International Peer Review Journal untuk Adolescent Nutrition dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita juga publish di International Magazine seperti Science and Life. Kami publish policy brief, kami juga ada report berbagai penelitian, guideline ya, pedoman yang kami bantu pemerintah untuk susun, baik di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, kemudian training modul untuk tim pembina UKS, dan juga ada documentation of policy practice dan juga strategi komunikasi. Kemudian untuk video dan social media post untuk awareness remaja ini tidak terhitung banyaknya. Yang tertarik nanti silahkan bisa dilihat di akunnya UNICEF, balik YouTube, Instagram, maupun websitenya UNICEF. Demikian Pak Haris, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Haris. Ya, terima kasih Mbak Irin, luar biasa. Ya, program tadi dari yang sudah disampaikan tentang program remaja ya, apalagi sekarang katanya kami yang pikir sudah masih double, sama udah triple burden ya. Dan ini sangat sejalan ya, juga penguatan saya lihat kemarin dari BKKBN nih Mbak Irin, kan mereka lebih ke arah pencegahan ya, jadi mulai sejak remaja, catin, dan ini sangat bagus sekali nanti berkontribusi. Dan sangat menarik itu mengenai ya, kalau saya tahu Yusuf dari dulu sih SBCC-nya paling paten, paling top. Dan ini ada aksi bergizi, ya kan? Nah, luar biasa ini untuk remaja ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi juga bagian ya informasi yang sangat berharga. Udah diserang itu Mbak. Jadi 3 langsung angkat tangan, 4. Halo? Sebentar, saya yang nentuin. Oh ya. Ya, kasih sama Pak dulu ya dari... Yang belum, Prof. Ya, yang belum. Betul. Mbak Rofi, Lidbangkes. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih paparannya, sangat bagus. Silakan. Pengalaman. Ya, halo? Ya, jelas. Singkat saja, tadi studi, apakah ada sekolah untuk menilai evaluasi efektivitas dari intervensi tersebut? Ada, ya, bisa didengar Mbak Irin pertanyaannya? Iya, terima kasih Pak. Langsung jawab saja ya Pak. Terima kasih sekali Bu Rofi. Ini pertanyaannya bagus sekali ya dan sangat pas, timely sekali. Jadi Bu Rofi, jadi ini kita sebetulnya sekarang dengan 4 kementerian ini sangat intensif mensupport untuk UKS ya. Jadi salah satu keluaran dari program aksi bergizi itu adalah bagaimana lessons learned yang penting adalah ternyata memang menggunakan wadah UKS itu ternyata sangat potensial, karena ketika aksi bergizi kita menggunakan betul-betul wadah UKS, tim pembina UKS kita latih dan sebagainya. Nah, salah satu yang kami intensif support government sejak 2020 ini adalah pembuatan stratifikasi UKS. Nah, apa itu stratifikasi UKS? Stratifikasi UKS ini adalah
sistem penilaian atau monitoring sekolah-sekolah dalam pencapaian program kesehatan melalui UKS. Jadi ada indikator-indikator yang sudah disepakati oleh 4 kementerian yang mencakup 3 trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Nah, memang yang menjadi masalah saat ini adalah sistem ini indikator ini belum terintegrasi ke dalam sistem Dapodik. Nah, ini yang sedang kami mau garap ya, Bapak Ibu. Baru aja ini meeting Senin, Selasa, Rabu ini ya, yang dipimpin oleh Sesditjennya di Kemendikbud, memang yang menjadi tempat sekretariat UKS, di mana kita sepakat akan membuat sistem informasi UKS. Jadi nanti terintegrasi dengan Dapodik dan sekolah itu bisa self-report diri mereka gitu. Jadi pencapaian mereka di mana. Nah, roadmap UKS di tahun 2024 itu targetnya adalah 70% dari sekolah kita ini mencapai standar paripurna. Standar paripurna ini sudah standar yang paling tinggi. Nah, ketika kita bicara mengenai kemudian bagaimana kita mengukur pencapaian sekolah, terutama dalam program gizi. Nah, di dalam Juknis Sekolah Madrasah Sehat tadi, berbagai program aksi bergizi tadi masuk di dalamnya, di dalam masing-masing trias UKS. Jadi ada pendidikan kesehatan tadi ya, pendidikan gizi masuk di dalamnya, kemudian pelayanan kesehatan, tablet tambah darah, dan juga penjaringan kesehatan, kemudian pembinaan lingkungan sehat, tadi kegiatan-kegiatan remaja di sekolah, pembinaan kantin, itu masuk dalam pembinaan lingkungan sehat. Nah, ketiga komponen itu sudah masuk dalam stratifikasi UKS, Bu Rofi. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan nih sama-sama ini masuk dalam sistem Dapodik, sehingga kita nanti bisa memonitor progres sekolah yang sudah mencapai standar minimum, optimum, paripurna, ya, sehingga kita bisa tahu sekolah mana yang atau daerah mana yang masih perlu mendapatkan bimbingan secara teknis. Begitu Pak Haris. Baik, makasih Mbak. Udah ya Mbak Rofi ya. Saya kasih ini ke Pak Hairul Abdi. Halo Pak Hairul. Tadi Kak. Ya, silakan dari Poltekkes mana? dari Mataram. Tadi ditunggu-tunggu nih kemarin itu. Saya pikir mana ini mau register. Silakan. Ya, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum Bu Airin. Waalaikumsalam Pak. Kebetulan juga wilayah penelitian tadi juga di Lombok Barat ya, wilayah kami. Pertanyaan saya memang kalau penelitian tentang kondisi konsumsi masyarakat baik balita maupun remaja khususnya di masyarakat itu sudah banyak ya penelitiannya, termasuk penggunaan BTM yang tidak direkomendasi dan juga kantin sekolah yang tidak sehat. Namun apakah UNICEF juga melakukan penelitian kualitatif terhadap pemegang kebijakan, misalnya pemerintah? Apa sih sebenarnya membuat pelaksana atau yang di bawah itu tidak bisa patuh kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kalau SK atau edaran gubernur, edaran bupati mungkin sudah ada, cuma efek jera dari bawah itu sepertinya tidak tidak dilihat oleh pemangku kebijakan, sehingga kalaupun kita sudah tahu bahwa itu tidak benar, cuma efek jerahnya yang tidak ada. Mungkin dari UNICEF pernah melakukan penelitian terhadap pemangku kebijakan. Terima kasih, itu saja. Baik, silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Khairul. Di link yang tadi saya sampaikan Pak, itu ada salah satu paper kami yang publish mengenai situation analysis kantin sekolah ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penggunaan BTM atau makanan yang tidak sehat mungkin ya, yang dijual di kantin sekolah itu sebetulnya kami melakukan situation analysis. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi dasar ya Pak? Apa sih yang terjadi di lapangan begitu? Mengapa memang banyak sekali penjual makanan ini yang tidak patuh gitu. Nah, yang pertama memang dari sisi ketidaktahuan, Pak, ketidaktahuan dari mereka bahwa ternyata BTM tersebut berbahaya. Tidak hanya BTM ya, Pak, dari sisi food hygiene itu juga masih jadi isu ya. Kalau BTM itu kan mereka menambahkan bahan tambahan makanan, tetapi dari sisi food hygiene ini juga masih banyak sekali yang jadi masalah. Mungkin kita semua tahu lah seperti apa kondisi kantin di sekolah. Nah, kami sendiri sebetulnya melihat ketidaktahuan itu atau
pengetahuan yang rendah itu menjadi salah satu kunci. Tetapi kunci yang lain adalah memang tidak ada enforcement dari sisi policy, Pak. Jadi satu hal yang menarik ya ini, Pak, mengenai kalau kita bicara mengenai kantin ya, banyak sekali pedoman, buku, referensi, guideline yang dikeluarkan oleh kementerian yang berbeda-beda. Jadi misalnya Kemendikbud ngeluarin sendiri ya Pak, dari sisi Direktorat SD, SMP, SMA nulis sendiri. Kemenak punya sendiri, Kemenkes punya sendiri gitu. Nah, tidak ada satupun dari pedoman itu yang ironisnya bicara mengenai kualitas makanan di sekolah. Jadi misalnya ada pedoman yang hanya membicarakan tentang food hygiene, hanya pedoman yang hanya membicarakan mengenai food safety, hanya pedoman yang membicarakan mengenai makanan jajanan. Ada lagi yang hanya membicarakan mengenai infrastrukturnya kantin. Nah, tetapi ketika kita bicara misalnya kualitas makanan dari sisi gizinya itu harus seperti apa sih, kalorinya seperti apa, bahwa harus memperbanyak buah dan sayur, mengurangi minuman berpemanis dan sebagainya itu dari berbagai pedoman itu ternyata tidak ada satupun yang ada ya Pak ya. Nah ini ternyata menimbulkan kebingungan dari pihak manajemen sekolah. Jadi sekolah itu ketika kami melakukan penelitian menyampaikan bahwa ini banyak sekali Bu pedomannya, jadi mana yang mau dipakai gitu. Itu ternyata juga menimbulkan kebingungan. Nah ini salah satu effort yang kami sedang lakukan sekarang adalah menyatukan berbagai pedoman ini dan membuat satu integrated comprehensive national guideline on school canteen. Nah ini memang prosesnya panjang ya Pak, karena tadi itu harus ada enabling environment ini, harus dari segi kebijakan harus mendukung, kemudian harus ada penguatan pelaksanaan kebijakan di lapangan ya Pak. Jadi harus ada monitoring juga Pak, nanti kebijakannya ada, nggak ada yang monitoring juga nggak akan ada yang menjalankan. Harus ada peningkatan kapasitas dari pelaksana program di lapangan dan juga orang yang melakukan monitoring dan evaluasi, data nanti harus tersedia ya, dan juga bagaimana kita memastikan bahwa bahkan sekolah-sekolah yang nggak punya kantin itu at least punya kantin dulu. Jadi dari sisi infrastruktur, dari sisi logistik pun masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Jadi isunya kompleks memang Pak ya, dan jalannya panjang ya untuk perbaikan kantin sekolah dan penyedia makanan di sekolah. Nah kantin itu satu hal ya Pak, kita nanti ketika kita bicara mengenai street vendor atau penjual penjajah kaki lima ya Pak Haris ya, itu beda lagi Pak gitu. Itu sesuatu yang juga mungkin lebih kompleks lagi gitu, karena itu di luar institusi ya, dan mungkin perlu metode-metode khusus gitu untuk penguatan kapasitas mereka. Begitu Pak Khairul. Baik, terima kasih Mbak Iri. Udah Pak Khairul ya? Ya, terima kasih. Mohon maaf ini ya, saya juga tidak bisa memberikan lagi waktunya karena waktu ini Mbak Irin. Walaupun ada banyak ini, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan ya Pak Junaidi, saya lihat Pak Gusnedi, Pak Sugeng bisa dibikin chat ya. Nanti akan kami teruskan ya ke Mbak Irin. Kalau bisa nanti kami dijawab secara online ya, bisa dikirim ke kami, nanti kami akan memfasilitasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi juga sekali lagi ini terima kasih banyak ini Mbak Irin ya dari UNICEF yang sudah memberikan share begitu ya program dari khususnya gizi untuk remaja ya, yang untuk yang ini akan sangat menarik sekali pada hari ini. Terima kasih Mbak Irin. Terima kasih Pak Haris, selamat siang. Terus ya buat Mbak Irin, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi waktu juga ya, jadi hari ini dari sejak pagi tadi sudah mulai jam 9 ada 3 pembicara yang mungkin di session dari NGO International ya, dengan program khususnya program gizi ya, bukan hanya soal stunting saja, ada mengenai bervariasi, jadi sangat banyak. MCH ya tadi di JICA dengan program kesehatan ibu dan anak ya, juga dengan buku KIA, juga dengan banyak sekali contoh-contoh ya. Sokoiku, tertarik saya melihat itu. Ini sangat satu program training juga ini for food ya, itu sangat bagus. Mungkin bisa nanti kita melihat lebih detail. Kemudian dari WFP ya, World Food Program ya, dari Ibu Melani menyampaikan mengenai program tadi ya, NG ya, jadi itu bagaimana dia melakukan ya nutrition gap analysis dan juga rice fortification, sangat menarik ini semua. Dan ditambah lagi insight lagi dari tambahan informasi mengenai program kesehatan remaja ya, dari Ibu Airin, dan semua para hari ini narasumber luar biasa, excellent. Dan mungkin semua tadi saya mau ingatkan ya, tadi
baik materi semua bisa didapatkan di chat ya. Jadi juga tadi tambahan dari JICA ada beberapa publikasi tadi dari Keiko ya, Ibu Keiko. Thank you very much Keiko ya, sudah share juga ya tambahan yang berapa publikasi dari